yang apa itu? Yang interogasi lah istilahnya. Kayak ini kenapa dibacanya lebih dari 2 rakaat itu kan nggak boleh. Maka saya terangkan seperti itu. Lalu dia juga menerima. Kita harus tahu lah istilahnya ilmunya sedikit, gitu ya. Misalkan juga membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dalam riwayat Imam Hafiz memang shad dibaca, ya, si. Dalam riwayat lain ada yang membaca si. Ihdinas sirat, ada juga yang membaca ihdinas zi pakai zai. Artinya sama, jalan. Artinya sama, ya. Cuma tidak boleh dicampurkan. Kita belajar Indonesia riwayat Imam Hafiz, lalu kita baca dengan sin maka salah, atau baca dengan zai salah. Harus dengan shad, ya, si. Ihdinas siratal mustaqim. Yang lainnya ihdinas siratal, karena kalau orang Indonesia mudah Pak lihat membaca huruf itu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan gitu ya. Nggak ada yang sulit bagi orang Indonesia dalam melafalkan setiap huruf, apakah itu bahasa Arab atau bahasa asing lain. Tapi di luar sana, orang-orang di luar sana, bangsa yang berbeda dengan kita itu ada terkadang susah mengucapkan huruf fa, susah mengucapkan huruf shad atau zai gitu. Atau fathah itu susah, ha itu susah gitu. He aja. Ada juga misalkan dulu ada jamaah, ya, ada jamaah orang Tangerang, kalau membaca la itu susah sekali, la. Bacaan itu le. Susah banget la. Susah sampai sekarang susah. Le. Alladzi itu alladzi, le, la itu enggak ada di dia tuh. Dan susah banget. Gimana cara terapinya gitu? Saya juga enggak tahu sih. Papang ya. Orang Tangerang itu. Ya. Susah dia baca. Ya udah, kalau sudah susah seperti itu ya dimaklumi. Baik, kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Hamzahnya itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika disambung hamzahnya tidak dibaca. Jadi kalau menyambung ayat 5 dan 6, nasta'inu binasi, tidak dibaca nasta'inu ihdina lagi. Hamzahnya namanya hamzah wasol. Hamzah wasol ini kalau disambung ya tidak dibaca. Berbeda dengan hamzah qata. Kalau hamzah qata itu baik dia disambung ya, dia tetap dibaca ya. Misalkan kata iqra ya. Atau pokoknya setimbangan dengan atau mauzunnya itu af'ala, yufilu if'alan. Pernah belajar mungkin ya. Af'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maknanya kalau artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-mustaqim yang lurus. Ya. Ihdina tunjukilah kami. Ihdi itu adalah fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il yang menunjukkan kata perintah. Kalau perintah dari bawah ke atasan itu namanya doa. Doa. Ya. Tapi kalau atasan ke bawah itu perintah ya, tuntutan ya. Gitu. Tapi kalau ke atasan itu adalah doa. Misalkan kalau kita bukan ke atasan dari kita, dari seorang makhluk pada khalik, itu adalah doa. Walaupun kalimatnya itu adalah kalimat perintah, amar, perintah. Bukan menyuruh gitu ya. Tapi itu adalah bentuk doa. Nah, kalau dari atas ke bawah, misalkan kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah perintah. Ya kan? Atau misalkan masalah sholat, zakat, aqimus shalah itu kan juga fiilnya fiil amar, perintah. Itu perintah yang wajib. Tapi tidak semua fiil amar itu nanti wajib. Ada juga penjelasan lebih lanjutnya. Dan sini ihdina ini adalah doa ya, permohonan ya. Tunjukilah kami, artinya berikanlah kami hidayah, petunjuk gitu. Tentang apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Sirat itu maknanya itu, sirat itu bukan jalan yang sempit, ya, jalan yang sempit. Sirat itu jalan yang sangat lapang sekali. Ya. Makanya setiap ada masalah, sirat itu jalan yang lurus itu, nah itulah penyelesaiannya, jalan yang lapang itu. Ada semua permasalahan, ada jalan keluarnya. Ya, gitu. Setiap permasalahan,
setiap kesedihan atau kesakitan atau apapun lah kesusahan, itu ada jalan keluarnya. Itu makna sirat itu, siratal mustaqim. Duhnya betulnya. Jalan ya teman, capek di jalan. Capek di jalan. Kira-kira Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, langsung ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Siratal mustaqim itu adalah sirat, jalan orang-orang an'amta yang telah engkau beri atas mereka, ya nikmat gitu ya, yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Maksudnya adalah para nabi, para sahabat gitu ya, para tabi'in dan tabi'in. Pokoknya jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud an'amta, itu orang yang diberi nikmat itu ya, yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para rasul, para sahabat ya. Jalan orang-orang itu adalah jalan yang lurus. Jadi kalau misalkan kita meminta jalan yang lurus kepada Allah, ditunjuki jalan yang lurus, lalu ternyata jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan para sahabat, maka kalau ada kerikil dalam kehidupan ya itu biasa, itulah jalan yang lurus, itu yang harus dihadapi. Ada kerikil dalam kehidupan, harus ada sabar dan ikhlas, harus ada misalkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus, senang, bukan jalan yang mulus ya, jalan yang lurus itu, tapi jalan yang penuh kerikil juga, penuh kerikil, namun kita bisa apa? Kita bisa istilahnya kerikil itu bisa diatasi gitu. Nah, diatasi dengan sabar, ikhlas, tawakal, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan para nabi dan rasul juga para sahabat kan seperti itu kan, hidupnya itu. Dan coba aja lihat mana ada senangnya di mata kita sebagai manusia biasa gitu ya, menilai kesenangan dunia istilahnya gitu, mana ada gitu ya. Tetapi mereka bahagia dan senang gitu, karena sudah mereka mendapatkan jalan yang lurus itu. Walaupun misalkan dicaci, dimaki, istrinya membangkang, anaknya membangkang gitu ya, atau seorang pamannya yang tidak mau dia selamatkan gitu ya, atau saudaranya pamannya dulu istilahnya yang sangat bahagia dengan kelahirannya, menimbang-nimbang dia, tapi setelah dia menjadi nabi langsung menjadi orang yang paling pertama untuk melawan gitu ya, Abu Lahab itu gitu. Tapi ya jalan seperti itulah jalan para nabi, para rasul dan para sahabat. Dan kalau kita minta jalan yang lurus, kalau kita dikasih seperti itu ya itu adalah permintaan kita, dan kita bagaimana cara kita menghadapi itu ya kita ikuti sunnah Rasulullah. Nah gitu, kita ikuti sunnah Rasulullah supaya kita benar-benar mendapatkan jalan yang lurus. Baik apapun rintangan dalam kehidupan, tapi enjoy saja, santai, enjoy your life gitu ya. Gitu katanya. Banyak orang gitu dia biasa-biasa saja gitu ya, harta enggak punya, kendaraan juga enggak punya, anak banyak gitu ya. Tapi kita lihat dia santai saja menjalani kehidupan, anak-anaknya pada sukses. Ada juga orang sekarang kaya raya, punya mobil, punya segala, anak cuma 2, nauzubillah min dzalik, nggak bisa diatasi. Begitu. Nah, lagi-lagi siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi dan rasul, juga para sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai ya, alaihim atas mereka, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Dhalin itu sesat. Nah, kalau di sini dikatakan mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan-jalan selain ajaran Islam. Ada juga yang memaknai Yahudi, bukan jalan Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Ini sedikit tentang makna ayat yang ke-6 dan ke-7. Tentu makna ini sangat sempit. Adapun kita menemui makna yang lebih luas, maka kita harus lebih banyak membaca terkait tentang penafsiran para ulama. Baik, bacalah nanti tafsir apapun itu, silakan baca, nanti kita ambil hikmah. Baik, cukup barangkali ya, tidak ada yang mau ditanyakan.